Perkenalkan, saya Dani Safiani, 111910568. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses evaluasi kinerja. Bagian pertama ada pengertian, yaitu evaluasi kinerja adalah nilai yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja dalam organisasi. Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau tim. Penilaian kinerja merupakan faktor penting untuk suksesnya manajemen kinerja. Menurut Matis and Jackson 2006. Selanjutnya ada manfaat dari evaluasi kinerja. Yang pertama, pasti dalam pembuatan atau baru struktur gaji, kompensasi dan benefit dan atau bonus dengan ada penilaian yang baik dan terstruktur untuk menghindarkan perusahaan dari over budgeting atau kurang dalam memberikan kompensasi setimpal. Penentuan posisi atau tanggung jawab yang sesuai dengan karyawan. Semua manajemen ingin mengoptimalkan semua research yang ada, termasuk kemampuan personilnya. Membangun sikap percaya dan engine satu sama lain. Memberikan pemahaman bahwa dalam kegiatan evaluasi, karyawan memiliki hak untuk menyuarakan kebutuhannya selama bekerja di perusahaan. Melindungi perusahaan secara hukum. Proses penilaian kinerja akan berkaitan dengan keberlangsungan seseorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Selanjutnya ada tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama, mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan tersebut dicapai melalui partisipasi individu pegawai dalam mencapai tujuan dari tugasnya yang hasilnya berupa kinerja pegawai. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja karyawan secara terus-menerus atau minimal mempertahankan jika sudah mencapai standar kinerja. Berupaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pegawai secara terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pencapaian tujuan, untuk mengukur kinerja individu karyawan, tim kerja, dan kinerja perusahaan secara periodik. Selanjutnya ada metode yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja. Yang pertama, penilaian melalui KPI. Sudah umum diketahui bahwa salah satu fungsi KPI adalah sebagai alat ukur kinerja karyawan. Yang kedua, evaluasi diri sendiri atau self-evaluation. Selanjutnya kita memiliki metode evaluasi yang sedikit berbeda dengan metode lain. Yang ketiga ada peer feedback. Point of view orang ketiga selalu bisa membantu Anda dalam bersikap objektif dan adil. Yang keempat, feedback 360 derajat. Hampir serupa dengan peer feedback tadi, feedback 360 menarik penilaian dari lingkaran yang lebih luas lagi. Tidak hanya rekan kerja satu tim, bisa juga dari tim atau divisi lain. Penilaian dengan skala. Dengan metode ini, kinerja individu di berbagai bidang, tugas atau pekerjaan akan dinilai dalam skala. Lalu ada feedback berkelanjutan, adalah cara memberikan evaluasi kinerja dari atasan ke bawahan dalam kurun waktu yang relatif singkat, setiap hari ke hari atau minggu ke minggu. Lalu evaluasi di waktu tertentu. Ada juga model penilaian kinerja yang dilakukan bukan dalam periode tepat, seperti sebulan satu kali atau setahun satu kali, melainkan pada saat kejadian tertentu terjadi. Proses tahapan evaluasi kinerja. Yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu perencanaan biasanya disusun pada awal tahun untuk merencana 1 tahun ke depannya. Tahap ini diambil dalam upaya penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kompetensi apa yang diharapkan oleh perusahaan untuk setiap karyawan. Yang kedua adalah penyusunan data dan bahan. Langkah berikutnya adalah melakukan penyusunan data dari bahan. Data-data yang terkait seperti laporan kerja, catatan perusahaan, hingga data-data penunjang lain harus diarsipkan. Selanjutnya data-data itu dijadikan rujukan dari pihak penilai, baik itu manajer, pimpinan, kepala divisi, dan lainnya untuk berdiskusi dalam melakukan penyusunan bahan yang diperlukan dalam penilaian kinerja. Yang ketiga ada pelaksanaan atau performing. Pelaksanaan menjadi tahap pamungkas dengan melakukan pemantauan dan umpan balik atau feedback yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Biasanya dalam pelaksanaannya akan ada proses review baik tiap bulan atau pada tengah tahun. Proses umpan balik yang dilakukan bisa berupa pemberian coaching dari atasan kepada karyawannya. Yang keempat ada penilaian dan review. Tahap ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dari seluruh proses pelaksanaan penilaian kinerja sepanjang tahun. Para penilai atau pemimpin harus kembali berdiskusi
dengan melihat berbagai sudut pandang dan kondisi. Yang kelima ada pembuat laporan. Langkah terakhir adalah dengan membuat laporan. Laporan hasil dari proses kinerja yang disesuaikan diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan mereka. Sampaikan juga rencana pembagian yang direncanakan perusahaan untuk selanjutnya agar karyawan juga bisa melakukan persiapan atau bahkan memberikan saran dan masukannya. Selanjutnya ada alasan evaluasi kinerja harus dilakukan. Ada beberapa alasan yang mengapa evaluasi kinerja harus dilakukan. Yang pertama, pemberi kerja bisa mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi penilaian karyawan. Yang kedua, manajemen kinerja dapat memastikan kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, evaluasi memungkinkan manajer dan bawahan mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi. Yang keempat, evaluasi memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karyawan. Yang kelima, penilaian memungkinkan personalia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan pelatihan. Elemen dasar dari evaluasi kinerja. Yang pertama ada pembagian arah, artinya mengkomunikasikan sasaran perusahaan ke seluruh perusahaan dan kemudian menerjemahkan ke dalam sasaran departemen, tim, dan individu. Yang kedua, penyelarasan sasaran, artinya menggunakan metode untuk membantu manajer dan karyawan untuk melihat hubungan antara sasaran mereka dan sasaran departemen. Yang ketiga, pemantauan kinerja biasanya meliputi penggunaan sistem terkomputerisasi yang mengukur dan kemudian mengirim laporan kemajuan melalui email. Yang keempat, umpan balik terus-menerus. Biasanya berisi umpan balik tatap muka dan terkomputerisasi mengenai kemajuan menuju sasaran. Yang kelima, pembinaan dan dukungan perkembangan menjadi integral dari proses umpan balik. Yang terakhir, ada pengakuan dan imbalan. Biasanya membuat kinerja karyawan yang terarah pada sasaran tetap berada di jalurnya. Selanjutnya, teknik-teknik dari evaluasi kinerja. Ada 5 teknik yang dapat digunakan. Yang pertama ada metode skala penilaian grafis. Skala penilaian grafis adalah metode yang paling sederhana dan paling populer untuk menilai kinerja. Yang kedua ada metode peringkat alternasi. Peringkat alternasi ini adalah teknik memeringkat karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk berdasarkan ciri-ciri. Yang ketiga, metode perbandingan berpapasan. Metode perbandingan ini adalah teknik membuat metode peringkat lebih presisi. Yang keempat ada metode distribusi paksa. Metode ini adalah metode yang serupa dengan menilai pada sebuah kurva. Yang terakhir ada metode insiden kritis. Personalia menyimpan catatan berisi contoh positif dan negatif dari perilaku terkait pekerjaan bawahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.